Yang selama Erik tahu gelar itu kan gelar ya? Iya. Namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Selama ini Tuhan ingin merasakan apa yang Dia ciptakan pada manusia. Terus manusia-manusia lain melihat Dia tuh kayak, wah, ini orang hebat nih, yang salah satunya yang ya bisa membangkitkan orang yang mati. Kenapa Yesus tidak bisa disebut Tuhan? Elisa diteriakin sama anak kecil, botak, botak katanya. Dari dalam tanah keluar beruang, matiin 40 anak sehari itu mati. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Yesus lebih hebat dari itu? Wah, kapan dia begitu? Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Ya, satu pertanyaan, Erik. Ini, Ustaz. Ya. Mungkin banyak saudara saya yang saat ini kayak mengilhami tentang gelar. Kalau di Islam itu kan setiap nabi mempunyai gelar, di belakangnya AS, SAW, dan lain-lain. No. Nabi semua gelarnya sama sebetulnya. Nah, saat ini yang saya tahu di kalangan saya, yang ibaratnya yang tidak yang gampang ini deh, yang gampang simpelnya adalah mereka tuh mereka tidak tahu arti itu yang sebenarnya sih, Ustaz. Intinya gitu. Jadi saya pernah dengar dia bilang gini, Isa Al-Masih gelarnya AS, Alai Asali. Oh no, bukan. Ya baik. Ini yang nah, baik. Nah, sedangkan SAW itu adalah Salai Alaihi Wasallam ya. Apa saya Sallallahu alaihi wasallam. Intinya di situ sudah tertulis jelas kalau Isa itu adalah jalan kebenaran, sedangkan SAW adalah apa gitu. Pokoknya. Oh, I see. Nah, ngerti nggak maksud aku? Iya. Yang di situ. Gini, Al-Quran menulis bahwa Yesus adalah jalan yang lurus, katanya. Dengan mengacu kepada Yohanes 14:6. Ana torik wa haqqan wahayah, dalam bahasa Arabnya tuh Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ada ayat Al-Quran di dalam surat Maryam yang menyatakan bahwa ketika Allah mengangkat dan mendekatkan koribun itu Isa itu kepada Allah, ikutilah Allah, bertakwalah kepada Allah, inilah jalan yang lurus. Dikirain itu gitu. Gini, Erik, gelar untuk nabi-nabi selain Rasulullah adalah AS, disingkatnya A.S, alaihi salam. Allah memberikan peace be upon him, kedamaian di atas mereka. Tapi kalau Rasulullah, sekali lagi ya, nabi-nabi selain Rasulullah Muhammad SAW itu alaihi salam, termasuk di dalamnya Isa ibnu Maryam.
Isa gelarnya alaihi salam, A titik S. Artinya peace be upon him. Damai sejahtera bagi si itu tuh, si nama itu tuh. Ya, ngerti ya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa. Jadi ada berbagai macam hal ditambahkan dengan salam terakhir. Wa dan salam. Sallallahu alaihi wa salam. Kenapa kok dia berbeda? Karena dia sebetulnya tugasnya paling berat. Mengembalikan tarik itu, ajaran Allah yang dari sejak zaman Adam itu sampai ke zaman Yesus, bayangin berapa puluh ribu tahun itu kan, berapa ratus ribu tahun, berapa juta tahun itu kan, itu sudah terkontaminasi, sudah terdistorsi. Beliau yang dapat tugas paling berat, maka itu beliau disebut sebagai rahmatan lil alam, hataman nabiyyin. Udah nggak ada lagi selain beliau. Karena apa? Sudah diluruskan oleh beliau. Nah, gelarnya Rasulullah itu SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar, namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya Nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Selebihnya bait suci tabernakel. Itu di anointed, diurapi. Sama perkakas perjamuan kan? Perkakas. Kalau dibilang Kristus itu artinya Tuhan Juru Selamat Maha Kudus, berarti lu mesti nyembah itu. Cawan di gereja lu sana. Cawan perjamuan ini. Lu sembah itu ya, sembah. Mau nggak? Ya nggak mau. Kenapa? Cawan itu pun adalah disebut sebagai Kristos dia. Sebagai Masyiah. Kenapa? Karena dia diurapi. Nah, karena benda, maka itu disebut benda yang kudus. Tapi kalau manusia, nabi, imam, kohen, hagadol, raja. Nah, salah. Bukan salah ya. Kalau bisa jemaat nggak tahu lah apa arti Kristus. Kristus itu artinya nabi. Murni nabi, nggak ada yang lain. Juru selamat, soter. Bukan Kristus. Bahasa Yunaninya soter. Yesus itu Tuhan. Dia Kristus itu Tuhan. Salah. Tuhan bahasa Yunani Theos, pinter banget. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mestinya Yesus kan? Yesus ya, bukan Yesus ya. Yesus soter Theos. Kai itu bukan nama Kai ini. Kai itu bahasa Yunani koine artinya dan. Kai itu KAI itu dan. Jadi mestinya Yesus soter Theos Kai. Tapi kan enggak. Dibilangnya Yesus Kristus. Artinya apa? Bener itu mestinya Bible itu. Maka itu saya nggak pernah nyalain Bible. Kenapa? Bener kok. Dia sebutnya Yesus Kristus kan. Yesus Nabi. Apaan? Yesus Nabi. Dia tidak pernah jadi Tuhan, apalagi Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Hosana anak Allah. Tadi terbesit pertanyaan sederhana dari beliau. Oh ya? Terkait apa yang diyakini selama ini. Iya. Yang selalu mengganggu pikiran beliau. Yakni ketika Tuhan ingin Tuhan turun ke dunia, ingin merasakan menjadi manusia. Oh, beliau tanya gitu? Ya, jadi gini,
ini pemikiran liar aja sih Ustaz. Jadi saya menjawab kenapa Yesus tidak bisa disebut Tuhan. Nah, saya punya jawaban sendiri karena ya kita ini kan kalau di Katolik, di Kristen itu kan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dirinya. Itu ada di Kristen, ada apa ayatnya deh, nggak usah tapi saya lupa. Kejadian. Iya, pokoknya berkata seperti itu. Terus saya mikir gini, kayak berarti selama ini Tuhan ingin merasakan itu kayak apa yang dia ciptakan pada manusia. Ngerti? Ya? Gitu sih Ustaz. Jadi kayak ya terus manusia-manusia lain melihat dia tuh kayak wah, ini orang hebat nih, yang salah satunya yang ya bisa, salah satu yang bisa, karena gini, kenapa ya, cuma ya, saya nggak tahu ya, kayak mungkin ada ini apa, ada perbandingan kayak mukjizat salah satunya Yesus adalah membangkitkan orang yang hidup, yang mati jadi hidup. Nah sedangkan itu adalah yang cuma bisa dilakukan oleh Allah sama Allah gitu. Masa? Iya, makanya saya ini. Baik, yang pertama membangkitkan dan segala mujizat, menyembuhkan orang, bisa terbang. Udah pernah dengar ceritanya Yesus itu jalan di atas kepalanya orang-orang yang mau melempari dia dengan batu di bait suci. Dia jalan tiba-tiba naik hilang. Ada itu ceritanya Ustaz? Waduh, mana sih lo? Ada. Terus menghilang, berubah rupa. Wajahnya bercahaya, jalan di atas air, menyembuhkan orang perempuan yang sudah pendarahan menstruasi selama 12 tahun. Lalu itu semua nabi juga melakukan itu. Oh masa iya? Malah ada yang lebih parah. Pernah dengar nama Elisa? Ada Elia, ada Elisa. Kalau orang Islam Ilyasa dan Ilyas. Pernah dengar nama Elisa? Elisa udah meninggal nih. Elisa udah jadi tulang. Kuburnya digali sama orang Israel. Mau dimasukin jenazah lagi. Tubuh jenazah itu adalah jenazah tentara. Jatuh ke lubang kubur, kena sama tulangnya Elisa, bangun, perang, menang, dibantai 10.000 orang. Itu lebih parah dari Yesus. Siapa lagi yang bangunin orang meninggal? Ada yang lebih parah, Yehezkiel, anak manusia. Itu dia jalan, lalu ada satu lembah, isinya 10.000, semuanya udah hancur, jari ini tulangnya kemana, udah hancur itu udah. Tentara Israel, ya. Terus dia bilang begini, bangun. Itu kayak film merinding sampai Terminator. Jadi tulang sama tulang, hidupnya lagi. dia nyatu, terus daging terkumpul dari mana, terus kayak film Terminator. Bangun dengan baju zirah, dia perangi orang Filistin 100.000, selesai hari itu juga. Lebih hebat mana Yesus sama dia? Terus ada pernah, tapi saya nggak tahu di ayat mana Ustaz. Apa? Mungkin Ustaz kayak tahu ya. Apa tuh? Ayat di Bible. Nabi Abraham Bapak Abraham kenapa? yang mengumpulkan jadi burung disuruh mencerai-beraikan. Oh, itu nggak ada di Bible ini. Ada di mana? Adanya di Proto-Evangelium. Adanya di kitab-kitab yang dibilang bidah itu. Namanya Gnosis. Tapi tidak di Ada, nggak ada di Bible. Ada, tapi bukan di Bible. Kenapa tidak tercantum Ustaz? Ya orang Kristennya nggak mau, karena di situ ada nama Muhammad. Gimana sih? Ada nama Muhammad. Nah, Bapak Abraham menengok ke langit, and I see very kikir. Saya pernah naik kan ya? And appear the lightning from above, and the words came up. There's no God beside Allah, and Muhammad my prophet. Ya nggak boleh loh. Masa mau dilepas itu Bible gitu, ya nggak boleh Bible gitu. Nah, tentang nama tentang si siapa? Pertanyaan terakhir apa? Yang Allah menyerupai menjadi manusia, menjadi manusia. Itu sebetulnya pemahaman ini sama sekali tidak bisa disematkan kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, apapun dasarnya. Bahkan sampai udah mentoknya pendeta bilang gini, cuma satu nabi yang bisa bilang dosamu diampuni. Yesus. Salah.
Yeremia pernah bilang begitu. Amos pernah bilang begitu. Obaja pernah bilang itu. Dosamu diampuni. Pernah. Baca kitab itu. Pendek kok Obaja cuma 1 pasal. Amos, Obaja, Nahum, Mika, Bapak Zakaria, papinya Yohanes Pembaptis, pernah bilang gitu. Dosamu diampuni sebelum dia bisu. Di Bible. Ya ada lah. Di Bible. Kitab Zakaria. Kitab Zakaria. Apalagi dari Yesus yang tidak dilakukan oleh semua nabi-nabi. Bahkan nabi-nabi lain lebih dahsyat daripada Yesus, percaya nggak? Dia jalan di atas air. Elisa itu satu sungai Efrat minggir. Kayak Musa berarti ya? Kayak Musa berarti. Lebih parah dari Musa karena dia gini nih. Ini sih merinding sampai gue nih. Itu Elisa parah. Elisa ini paling parah tuh kan. Jadi dia mau nyebrang. Dia mau kejar, jangan sampai dia tidak dapat lihat Elia yang dijemput sama kuda api itu yang ke langit itu. Dia jalan, sungai lagi banjir, bos. Dikebas saja sama itunya, sama dia kebaskan jubahnya lah ya, kayak kain-kain. Terus ini kering, terus dia bukan jalan di dataran keringnya kayak Musa kan tebelah lalu orang jalan gitu. Enggak, dia terbang. Ai sadap. Yesus lebih hebat dari itu. Kapan dia begitu? Elisa diteriakin sama anak kecil, botak, botak katanya. Dari dalam tanah keluar beruang, matiin 40 anak sehari itu mati. Siapa yang lebih hebat dari Elisa? Yesus? Enggak, Yesus sudah ada sebelum zaman ada. Salomo sudah ada sejak Salomo itu duduk di sebelah kanan Allah ketika garis langit ditarik. Aku ada di situ menyaksikan. Nanti dia begini, Salomo. Aduh, banyak orang yang mau baca Bible tapi maunya yang lempeng-lempeng aja. Jangan gitu, jangan. Nih, gua kasih tahu yang botak-botak ya. Botak. Serius nih, serius. Itu dari tanah keluar beruang, matiin itu anak 40 langsung mati nih. Mana dia? Botak. Ada botak. Serius. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 lu baca. Terus nanti 24-nya. 40 anak selesai satu hari dimakan beruang. Aduh, makanya tuh baca Bible yang bener lah. Jangan cuman yang kalau bagus dibaca, nggak bagus nggak dibaca. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sanalah pergi ia ke Gunung Karmel, dan dari sana ia kembali ke Samaria. Pernah Yesus gitu waktu dihina orang? Mana bapamu? Waktu dia di rumah Kayafas yang ditonjok gitu, terus diludain, terus dipukul, ditaruh mahkota duri, dipukul sampai berdarah-darah. Kalau dia lebih hebat dari nabi lain atau dia Tuhan, dia mestinya lebih hebat dari Elisa. Elisa diledekin botak aja ngambek. Masa Yesus diludahin dia nggak ngambek? Enggak, dia kan mau menebus dosa. Dosa apaan? Orang dia berteriak kok, Eli lama sabachtani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota, dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi
kami mohon harapannya iya, dengan harapannya, adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insya Allah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini Iya. akan jadi pusat mualaf ya Bunda ya. Iya, insya Allah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mualaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mualaf di Kota Manado. Ya, insya Allah, ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah